Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Kehidupan di era modern seperti sekarang ini sangat mudah untuk kita bisa menerima informasi. Entah itu informasi di daerah terkecil, di desa, di kota, di seluruh Indonesia, bahkan bisa seluruh dunia. Itu bisa kita dapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti fenomena yang sempat ramai beberapa saat lalu di Indonesia. Sebuah informasi yang tersebar luas, yang benar-benar membuat rakyat Indonesia kaget, yang membuat rakyat Indonesia merasa terheran-heran, kenapa bisa sampai ada kejadian seperti ini. Bansos yang seharusnya ditujukan untuk rakyat-rakyat kelas bawah, tetapi nyatanya malah dikorupsi. Sebenarnya ini bukanlah hal baru dan memang sudah sering terjadi korupsi di dunia politik Indonesia. Lalu, apakah ada hubungannya dengan budaya politik Indonesia? Yuk kita simak penjelasan dari fenomena ini melalui perspektif sosiologi dari kelompok kami, kelompok Efesos. Yang membuat PPT tentang korupsi bansos dari kelompok Efesos ada berjumlah 10 anggota. Yang pertama ada Alma, lalu Anissa, lalu Aryo, lalu Dian, lalu Elin, Farida, Rian, Robi, Marsha, serta Selvi. Jadi itu adalah 10 anggota yang membuat PPT atau PDF tentang korupsi bansos dari kelompok Efesos. Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam materi berdasarkan berita yang kita ambil. Yang pertama yaitu adanya permasalahan awal, masalah korupsi dan politisasi bansos yang berakar pada budaya. Yang kedua yaitu adanya pelaku masalah terkait dengan pelaku-pelaku sesuai dengan berita yang sudah kita ambil. Yang ketiga yaitu adanya inti masalah yang sesuai dengan pandangan atau berdasarkan pada perspektif fungsional. Yang terakhir adanya penyelesaian masalah atau tindakan-tindakan dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan berita yang kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya Pratama, biasa dipanggil Rian. Saya dari kelompok Efesos. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan awal yang akan dibahas dalam video ini. Sebelum menggali lebih dalam tentang permasalahan awal, kita harus tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus korupsi terburuk di Asia. Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-102 dari 180 negara pada tahun 2020 lalu. Ini menguatkan tentang konflik sosial yang ada di masyarakat yang akan dibahas dalam video ini. Pada saat penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kenyataan yang sangat buruk. Ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi oleh pemerintah. Dan salah satu tersangkanya Menteri Sosial saat itu yaitu Julian Batubara. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di beberapa daerah di Indonesia saat itu. Ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisi dalam korupsi ini. Dalam korupsi bansos COVID-19 ini, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada penjabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lain. Terima kasih. Lalu, siapa pelaku bansos di balik korupsi? Komite Kebijakan bertugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden demi mempercepat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta mengintegrasikan dan mengevaluasi seluruh terobosan kebijakan dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Satgas Penanganan COVID-19 bertugas dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat, melakukan pengawasan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam kebijakan terkait penanganan COVID-19. Pemulihan dan transformasi ekonomi nasional bertugas menyelesaikan permasalahan
pelaksanaan kebijakan strategis, melakukan pengawasan, dan menetapkan serta melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pemulihan ekonomi nasional. Walaupun pemerintah telah memberikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemberian bantuan sosial COVID-19, tetapi masih banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mereka jadikan sebagai kesempatan dalam mengeruk hak-hak warganya. Hal tersebut juga diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses keberlangsungan aktivitas dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia serta belum diaturnya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana bantuan sosial COVID-19 ke masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga hal tersebut membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran bansos COVID-19 dan koordinasi dari pemerintah, juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial COVID-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu masyarakat terdampak kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 ini adalah masyarakat miskin. Jadi sebenarnya apa sih akar masalah dari politisasi bansos itu? Akarnya tuh ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola patron klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat, serta politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Nah, pola hubungan patron klien ini adalah salah satu karakteristik dari masyarakat agraris. Dalam hubungan ini, seorang patron yang taraf sosial ekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada klien yang status sosialnya lebih rendah, dengan imbal balik berupa dukungan personal kepada sang patron. Pola yang informal dan timbal balik ini mengakar dan tidak lenyap dengan datangnya era demokrasi elektoral. Nah, para politikus yang memiliki akses ke sumber daya keuangan publik dapat menggunakan bansos, misalnya untuk memperoleh dukungan suara dari pemilih. Sementara itu, politik biaya tinggi di Indonesia menuntut modal besar dari politikus untuk membiayai pencalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik termasuk bansos menjadi salah satu jalan untuk memenuhi tuntutan ini. Mahalnya biaya politik di Indonesia disebabkan antara lain oleh yang pertama, mahar tinggi yang diminta oleh parpol sebagai salah satu syarat pencalonan. Yang kedua, ada biaya kampanye yang tinggi karena kandidat harus menggerakkan mesin politik pribadi. Dan yang terakhir, karena lemahnya pelembagaan pembiayaan politik. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Robi Prabodo dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Dan saya kelompok 5 dari FESOS. Saya ingin membahas tentang inti masalah korupsi bansos. Mekanisme pengelolaan bansos ada 3 ciri. Yang pertama pengangguran, pelaksanaan, dan pelaporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti masalah, permasalahan terjadi di tahap penganggaran dan juga pelaksanaan. Kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerima bansos. Dalam konteks bansos COVID-19, Kemensos melakukan penetapan berdasarkan data terpadu yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Yang kedua, bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga, korupsi pengadaan.
Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyedia paket-paket bansos, misalnya penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Ini terjadi dalam kasus korupsi bansos di Bandung tahun 2010. Lalu, apa kaitannya dengan perspektif fungsional? Perspektif fungsional melihat masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir, teratur, dan bernilai. Korupsi dan politisasi bantuan sosial mengakibatkan ketidakseimbangan dalam bermasyarakat. Hal itu dikarenakan pemerintah cenderung lebih memilih orang atau kelompok yang hanya berpihak kepadanya, sementara orang atau kelompok yang tidak berpihak kepadanya akan diasingkan. Misalnya, desa A memiliki anggaran dana sebanyak 1 miliar. Warga yang berpihak kepadanya sebesar 60% dari keseluruhan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial, sementara yang tidak berpihak kepadanya sebesar 40%. Dana tersebut akan dibagikan kepada kelompok atau masyarakat yang berpihak kepadanya sesuai anggarannya. Sementara itu, dia akan memotong 20% dana untuk masyarakat yang tidak berpihak kepadanya. Hal itulah yang menyebabkan 20% masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya. Perkenalkan, nama saya Marsyanisa Razika. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Saya dari kelompok Efesos. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya penyelesaian atau perbaikan pengelolaan bansos. Kuatnya aspek politik menegaskan pentingnya solusi yang tidak berkutat pada aspek teknis prosedur saja. Selain penyempurnaan berkelanjutan atas DTKS sebagai salah satu dasar alokasi bansos dan pengadopsian penyaluran berbasis digital atau transfer ketimbang tunai, terdapat 2 hal yang penting untuk dilakukan. Pertama, adalah membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik atau budget literacy, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Pencerdasan ini penting tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak terkait anggaran, namun juga menumbuhkan sikap kritis mereka selaku pemilih sehingga menghindari pembelian dukungan suara lewat penyalahgunaan anggaran publik. Masyarakat perlu diajak turut serta mengawal anggaran publik lewat inisiatif seperti citizen audit yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa negara. Kedua, perlu ada upaya serius untuk menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga penyalahgunaan anggaran untuk membiayai kegiatan politik dapat diminimalisir. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan politik di Indonesia saat ini tidak berfungsi karena partai politik mengabaikan peraturan-peraturan tersebut dan maraknya donasi gelap dan perilaku korupsi untuk mendanai kegiatan politik. Kedepan, kerangka pembiayaan politik melalui donasi masyarakat atau pembiayaan negara perlu diterapkan secara lebih efektif.